Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Ade Sansabilillah, NIM T2017-3012. Di sini saya sebagai presentator kedua akan melanjutkan penjelasan dari presentator pertama, yaitu sistem pendidikan kerajaan di Indonesia. Saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu poin ketiga, keempat, dan kelima. Pertama, kerajaan kembar Gorontalo. Kerajaan pertama di Sulawesi yang berbasis Islam adalah kerajaan kembar Gorontalo, yaitu tahun 1605 Masehi. Rajanya bernama Malingkang Daeng Mansori, yang kemudian berganti nama dengan Sultan Abdullah Awalul Islam. Menyusul di belakangnya Raja Goa bernama Sultan Alauddin. Nah, dalam waktu 2 tahun, seluruh rakyat dari kerajaan Goa tersebut sudah memeluk agama Islam. Tentu kepemelukannya ke agama Islam tidak gampang, tentu memiliki kesusahannya masing-masing. Ada salah satu mubaligh yang sangat berpengaruh atau memiliki peran besar terhadap kepemelukan agama Islam tersebut. Kalau mubaligh itu sendiri artinya adalah, pada umumnya yang saya ketahui, mubaligh itu seperti kiai atau ustadz begitu. Nah, pada waktu itu yang sangat berjasa terhadap kepemelukan warga, kepemelukan masyarakat kerajaan pada masa itu, yaitu adalah Abdul Qorid Khotib Tunggal, yang memiliki gelar Dato' RI Bandang, yaitu yang berasal dari Minangkabau, dan beliau adalah muridnya Sunan Giri. Nah, sejak kerajaan itu berdiri maksudnya, pada masa itu Islam itu sudah mempunyai agama Islam pada waktu sudah pesat perkembangannya. Terdapat beberapa pesantren yang berdiri pada masa itu. Pada tahap awal masih berdiri pesantren atau surau gitu. Kemudian perkembangan Islam pada masa itu menjadi lebih berkembang pesat karena pada waktu itu datang seorang ulama Bugis dari Mekah. Kemudian beliau bermukim dan bertempat tinggal di sana beberapa tahun lamanya. Kemudian sistem dan rencana pembelajaran pesantren di Sulawesi tersebut hampir sama dengan sistem dan rencana pengajaran pesantren di Jawa dan di Sumatera, karena sumbernya satu, yaitu dari Mekah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ulama tersebut datang dari Mekah. Dengan seiring waktu, kemudian berangsur-angsur berdiri seperti pesantren, surau, madrasah, dan lain-lain. Jadi seiring waktu pada masa kerajaan Gorontalo itu, perkembangan agama Islam bertambah pesat. Kemudian lanjut ke poin kedua, yaitu nomor 4, sistem pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Maluku. Islam memasuki Maluku pada akhir abad ke-15, sekitar tahun 1460 Masehi. Raja Ternate memeluk agama Islam. Sekitar tahun tersebut Raja Ternate memeluk Islam tersebut, yakni yang bernama Fongi Tidore.
Sementara H.J. de Graaf berpendapat bahwa raja muslim yang pertama adalah Zain al-Abidin, yaitu pada tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Nah, pada masa tersebut perdagangan sangat pesat karena di sana sistem penyebaran agama Islamnya itu menggunakan jalur perdagangan, di mana di sana perdagangan sangat pesat. Karena jalur perdagangan agama Islam di sana yang sangat pesat, di sana beberapa raja, salah satu raja di sana itu selain Raja Ternate tadi, itu ada raja yang menyerah dengan tekanan jalur perdagangan agama Islam tadi. Raja tersebut menyerah karena terus ditekan, dalam artian ditekan banyak masyarakat dari sana yang kemudian masuk Islam. Jadi raja tersebut merasa tertekan, kemudian memutuskan untuk mempelajari tentang Islam pada Madrasah Giri. Pada waktu itu ada madrasah yang bernama Madrasah Giri. Beliau belajar tentang Islam di sana. Kemudian dan raja tersebut dikenal dengan nama Raja Bulawa atau Raja Cengkeh. Kemudian lanjut ke poin kelima, yaitu sistem pendidikan pada zaman kerajaan di Kalimantan, yakni lebih tepatnya di Banjarmasin. Sesudah kerajaan Banjar berdiri di bawah pimpinan Sultan Syuryansah, perkembangan Islam makin maju. Masjid-masjid dibangun hampir di setiap desa. Dan Syekh Muhammad Arsyad banyak mengarang kitab-kitab agama. Di antaranya paling terkenal sampai sekarang adalah kitab Sabilul Muhtadin. Nah, jadi di sana pada tahun 1710 kerajaan Islam Banjar di sana sudah berdiri. Dan di sana sistem pengajarannya atau sistem pengkajian kitabnya di sana itu hampir sama dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan memang pada waktu itu teknologi belum berkembang pesat-pesatnya. Jadi masih kekurangan teknologi pada waktu itu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk sistem yang sama. Di sana itu sistem pengajiannya dengan menggunakan sistem halakoh, yaitu menerjemahkan kitab-kitab ke bahasa daerahnya mereka. Jadi kalau seperti pengalaman saya waktu di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso itu ada yang namanya taklim. Nah, itu menerjemah kitab ke dalam bahasa daerahnya. Berhubung di sini saya berbahasa Indonesia dan Madura, itu pada waktu itu diterjemahkan ke dalam ada yang ke dalam bahasa Indonesia, ada yang ke dalam bahasa Madura, begitu. Contoh sederhananya begitu. Jadi pada poin ketiga tadi, jalur masuknya Islam ke Indonesia itu memang sudah kerajaan itu berdiri dan sistem pendidikannya itu kayak pesantren, madrasah gitu. Kemudian pada kerajaan Maluku itu sistem pendidikannya Islam itu masuk melalui jalur perdagangan, dan sistem pendidikannya itu juga sama, madrasah. Kemudian yang kelima,
itu jalurnya sistem pendidikannya itu juga sama, merupakan pesantren yang melakukan pengkajian kitab-kitab seperti itu. Jadi kesimpulannya kurang lebih sama sistem pendidikan yang ada di kerajaan pada masa lalu, yakni lebih ya seperti kayak pondok, surau, terus madrasah itu, karena melihat teknologi yang belum berkembang pesat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Qoniah NIM T 2017-1137. Saya akan menjelaskan mengenai model-model pendidikan pada masa kerajaan Islam. Secara historisnya, Islam di Indonesia ini memiliki sejarah yang begitu panjang. Islam itu telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pada saat kemerdekaan pun Indonesia tidak jauh dari pendidikan Islam. Setelah periode masuknya Islam ke Nusantara, pendidikan Islam di Indonesia ini terselenggarakan secara sederhana. Nah, secara umumnya lembaga pendidikan di Indonesia atau model-model pendidikan yang ada di Indonesia ini ada dua. Yang pertama yaitu model surau atau langgar, yang kedua yaitu model pesantren. Nah, yang pertama yaitu model langgar atau surau. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surau ini diartikan sebagai di mana umat Islam itu melaksanakan ibadahnya seperti sholat, mengaji, ataupun yang lain-lainnya yang berkaitan mengenai kegiatan-kegiatan agama. Nah, ada model surau ini yang dimana model pengajarannya yaitu awal mulanya santri itu diajari mengenai abjad Arab, kemudian diajari mengenai mengeja bacaan Al-Quran. Nah, yang menjadi guru atau ustadzah pada model surau ini yaitu seseorang yang memahami mengenai ilmu agama secara mendalam. Nah, sesuai dengan yang saya alami, model pendidikan surau ini pada saat ini yaitu yang dimana awal mulanya santri diajari mengenai huruf hijaiyah. Nah, kemudian setelah santri itu menghafal atau dapat membedakan yang huruf hijaiyah yang satu dengan yang lainnya, baru santri itu diajari seperti Iqra. Nah, di pembelajaran Iqra itulah santri diajari mengeja. Kemudian setelah benar bacaannya, baru santri itu diajari membaca Al-Quran. Pada model surau ini, di mana santri itu juga diajari mengenai tajwid agar santri itu dapat membaca Al-Quran dengan cara benar. Kemudian model pendidikan Islam yang kedua yaitu pesantren. Nah, yang dimana pesantren ini merupakan pendidikan kelanjutan dari model surau. Nah, model pengajaran di pesantren ini di mana santri itu di awal mulanya diajari mengenai dasar-dasar ajaran agama. Kemudian juga diajari seperti membaca kitab atau kitab-kitab klasik lainnya seperti usul fikih dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah yang saya alami pendidikan model pesantren yang saat ini, yaitu santri itu awal mulanya sama seperti dengan pada saat zaman kerajaan, yang dimana santri itu
diajari mengenai dasar-dasar agama. Baru kemudian setelah santri itu paham mengenai dasar-dasar agama, di situ juga santri diajari mengenai taklim, kemudian juga akidah akhlak dan lain sebagainya. Juga diajari mengenai nahwu shorof, yang dimana agar santri itu dapat menerjemahkan kitab-kitab dengan susunan yang benar. Kemudian juga tujuan lainnya yaitu agar santri itu dapat berbicara menggunakan bahasa Arab yang benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.